Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya adik-adik kelas 4? Ya, semoga selalu sehat ya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, pada kesempatan kali ini Pak Faiz akan menjelaskan materi tentang mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran dan sebaliknya. Nah, langsung saja ya ke pembahasan langsung ya. Di sini Pak Faiz ada dua nanti akan Pak Faiz bahas, yaitu di sini kan mengubah bentuk pecahan ke bentuk pecahan lainnya. Ada dua yang akan Pak Faiz bahas di sini. Bentuk-bentuk pecahan dua, yaitu mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran dan sebaliknya. Oke, nah langsung saja ke ini bentuk-bentuk pecahan ya. Bentuk-bentuk pecahan di sini, bentuk-bentuk pecahan ada 4: pecahan biasa, campuran, pecahan desimal, dan persen. Nah, empatnya akan Pak Faris bahas, tapi di sini hanya Pak Faris bahas pecahan biasa dan pecahan campuran terlebih dahulu. Pecahan desimal dan persen nanti akan Pak Faris buatkan video sendiri ya. Oke, langsung ke pembahasan. Di sini bentuk pecahan biasa dan pecahan campuran. Nah, pecahan biasa seperti apa dan pecahan campuran seperti apa. Di sini akan Pak Faris bahas pecahan biasa terlebih dahulu. Pecahan biasa yaitu di sini Pak Faris punya 3/6 atau 3/6 itu ya. Nah, 3 itu sebagai apa? Yaitu 3 itu sebagai pembilang dan 6 itu sebagai penyebut. Nah, jadi pecahan biasa itu ya terdiri dari ini, pembilang dan penyebutannya seperti ini ya, 3/6. Tidak ada ketambahan angka yang di depan ataupun di belakang. Tuh ya. Nah, pecahan campuran seperti apa? Nah, pecahan campuran ini Pak Faris terus lagi pecahan ini. Nah, pecahan biasa ini kan terdiri dari ini, dan pecahan campuran ya ini Pak Faris terus pecahan biasa dan ada ketambahan angka yang di depannya. Nah, angka yang di depannya itu angka apa Pak Faris? Iya, yaitu atau bilangan apa Pak Faris? Bilangan bulat. Angka 2 itu bilangan bulat ya. Nah, angka ini 2 ini tuh bilangan bulat. Jadi pecahan campuran itu terdiri dari pecahan biasa dan bilangan bulat. Ada ketambahan di depannya. Jadi atau bisa disebut ya, atau bisa diucapkan 2/8. Paham ya? Jadi kalau pecahan biasa seperti ini saja. Kalau pecahan campuran ada ketambahan ini angka depannya. Jadi kalau disebut yaitu 2/8 itu. Kalau ini hanya 3/6 itu aja ya. Paham ya perbedaan pecahan biasa dan pecahan campuran? Nah, yang ini yang di depan itu pasti bilangan bulat. Kalau ada pecahan campuran berarti depannya itu bilangan bulat. Itu ya, paham ya? Lanjut. Nah, di sini lanjut di bentuk pecahan desimal dan persen. Nah, Pak Faris juga akan bahas pecahan desimal itu seperti apa, persen seperti apa. Nah, pecahan desimal ini Pak Faris ada angka. Ada di sini Pak Faris memberikan ada beberapa angka, ada beberapa bilangan ya di sini, yaitu atau pecahan ya, di sini pecahan 0,6, 0,15, 1,23, tapi dalam bentuk desimal. Nah, desimal itu seperti apa? Nah, desimal itu yang perlu diperhatikan adik-adik ya, yaitu ada komanya ini. Nah, desimal itu ada komanya. Kalau nanti ada angka, ada soal 2,3 ditambah berapa pokoknya. Nah, yang ada koma itu berarti pecahan desimal namanya. Paham ya? Yang koma-koma ini berarti pecahan desimal. Nah, lanjut. Pecahan atau maksudnya persen ya. Persen di sini dinyatakan dengan lambang seperti ini adik-adik. Nah, ya. Ini lambangnya. Terus contohnya ini Bapak punya contoh 23%. Nah, itu sama artinya dengan 23/100. Nah, persen ini dikatakan per 100 ya. Nah, ini sudah jadi pecahan biasa ini ya, karena 23/100 ini sudah kelihatan pecahan biasa. Nah, ulang kembali, kalau persen itu bentuknya per 100 ini ya, dan lambang seperti ini, itu persen. Nah, ini bentuk pecahan desimal dan persen akan Pak Faris bahas di video yang berikutnya ya. Di sini Pak Faris bahas yaitu ini, mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Oke,
caranya gimana Pak Faris. Ini Pak Faris punya contoh. Nah, Pak Faris punya contoh dan ini ada soal ya. Ada beberapa soal. Ubahlah pecahan di bawah ini menjadi pecahan campuran. Nah, pecahan campuran yang awalnya pecahan biasa ke bentuk pecahan campuran itu seperti apa Pak Faris caranya? Ini Pak Faris punya 3 soal, yaitu soal pertama 7/4, soal kedua 12/5, dan soal ketiga 34/6. Nah, Pak Faris akan uraikan satu-satu caranya ya. Nomor 1 terlebih dahulu, oke. Nah, di sini Pak Faris dengan tanda panah ini yaitu akan menjawab ya, akan ngasih tahu caranya. Yaitu pertama, adik-adik tulis ini dulu titik per 4 ya. Nah, terus kemudian di sini di titik depannya. Nah, ya di depan ada titik, terus di atas juga ada titik. Ada ini angka nanti akan diisi dengan bilangan berapa? Nah, kan tadi sudah tahu ya, kalau di depan itu bilangan bulat dan di atas pembilang ya. Jadi nanti ada angka di sini ya, itu akan diisi dengan bilangan berapa. Nah, yaitu dengan cara seperti ini. Pertama, yang perlu diperhatikan langkah pertama yaitu adik-adik angka 4 ini berarti yang difokuskan sekarang perkalian 4. Ini kan 4 ya. Berarti sekarang fokus di penyebut dulu. Penyebutkan 4 berarti fokus di perkalian 4. Perkalian 4 itu berarti ya adik-adik kalau diurutkan, kalau adik-adik sudah hafal perkalian itu nanti gampang ya. Nah, di sini Pak Faris urutkan dulu angka 4. Perkalian 4 maksudnya. 4 kali 1, 4 kali 2, 4 kali 3, dan sudah ada jawabnya. 4 kali 1 itu 4 ya, 4 kali 2 itu 8, 4 kali 3 itu 12. Nah, sekarang untuk mengisi angka ini yang ada di depan dan di atas ini atau pembilang, dan di depan itu bilangan bulat, itu diisi dengan angka berapa? Ini sekarang 4 itu dikali berapa hasilnya 7. Nah, sekarang seperti itu, 4 kali berapa hasilnya 7? 4 kali titik 7, ada tidak? 4 kali 4 yang hasilnya 7 ada tidak? 4 kali berapa? Tidak ada kan ya di sini loh. 4 kali 1 ya aja 4, 4 kali 2 itu 8, 4 kali 3 itu 12. Jadi tidak ada ya 4 kali 7. Nah, kalau tidak ada berarti sekarang gini, 4 dikali berapa yang hasilnya di bawah 7. Hasilnya ya 4 kali berapa yang hasilnya di bawah 7. Dilihat di sini. Kalau 4 kali 2 itu 8. Nah, 8 kan di atasnya 7. Berarti cari yang di bawahnya 7. Berarti 4. Berarti 4 kali berapa? 4 kali 1. Berarti yang di depan angka berapa? Iya, angka 1. Cari yang di bawahnya pembilang ini ya. Yang mendekati ya. Mendekati ini kalau 7 berarti bawahnya 7 itu yang mendekati angka berapa? 4 di sini. Kalau 8, kalau 4 kali 2 kan 8. Nah, 8 itu kan di atasnya 7. Nah, itu yang dicari yang di bawahnya 7. Nah, sekarang setelah itu untuk mengisi pembilang ini berarti sisanya biar 7 itu ditambah berapa? Sekarang gini. 4 kali 1 kan tadi 4 ya, Adik-adik. Nah, 4 kali 1 4. Berarti 4 ditambah berapa biar bisa 7? 4 ditambah 3. 4, 5, 6, 7. Berarti 4 biar bisa hasilnya 7, yaitu 4 tambah 3. Tuh. Oke, lanjut ke soal kedua ya. Biar lebih paham lagi. Di sini berbeda soalnya. Nah, terus lagi saja seperti ini. Dan sekarang fokus ke 5. Perkalian 5 kan ini 5 ya. Sekarang fokus ke perkalian 5. Nah, 5 kali berapa nanti yang hasilnya 12? Ada nggak? Dicoba diurutkan di perkiraan 5, urutkan saja ya. Nah, di sini. Nah, 5 itu kali berapa yang hasilnya 12? Tidak ada ya. Misalnya 5 yang di bawahnya 12 itu 5 kali berapa? 5 kali 10. Kalau 5 kali 3 itu 15. Ternyata itu lebih dari 12. Harusnya yang diminta itu bawahnya 12 ya. Berapa? Ya 10 ini. Berarti 5 kali ini 5 kali 2. Nah, 5 kali 2 itu kan 10 ya adik-adik. Nah, 10 itu biar bisa 12 berarti berapa? Ditambah berapa?
di sini berarti ketambah angka 2. Berarti 5 kali 2 itu 10 ya. Biar bisa 12 ditambah 2. Berarti 5 kali 2 itu 10 tambah 2 12. Jadi 12. Seperti ini. Jadi untuk nomor 2 itu pecahan campurannya seperti ini nanti ya. Bisa disebut dengan 2/5. Tadi nomor 1 1/3/4. Tuh. Ini sudah menjadi pecahan campuran. Ini juga sudah terbentuk pecahan campuran. Ya, Dik. Ya, langsung nomor 3. 3/4 34/6. 34/6 ya. Sama caranya. Tulis saja 6 ya. Terus di bawahnya ini atau di depannya ya ada titik juga. Setelah itu sekarang fokus ke 6. Fokus ke angka 6 ya, atau penyebutnya 6. Berarti lanjut ke perkalian 6. Kalau adik-adik masih belum bisa atau masih belum hafal perkalian 6, diturutkan saja ya. 6 kali 1, 6 kali 2, 6 kali 3, 6 kali 4, 6 kali 5, 6 kali 6 ya. Sampai sini saja ya. Nah, sekarang dilihat. Ini 34. 6 dikali berapa yang hasilnya 34? Ada tidak? Tidak ada. Berarti yang di bawahnya 34 itu 6 kali berapa? 6 kali, iya ini kelihatan 6 kali 30. 34 kan 30 kan di bawahnya 4 ya. Jadi kali berapa ini? Kali 5 ya. 6 kali 5. Kalau 6 kali 6 tadi kan dikali 6. Aduh, masih di atasnya 34. Berarti yang ini dikali 5 ya. 6 kali 5 itu 30. Nah, 30 biar bisa jadi 34 itu ditambah berapa lagi sisanya? Ketambahan berapa? Ketambahan 4. Nah, jadi hasilnya ini tadi atau bisa disebut yaitu 5/4/6. Ini sudah jadi pecahan campuran. Gampang ya adik-adik. Fokus di penyebutnya dulu, setelah itu dilihat pembilangnya yang dari soal. Pokoknya di bawahnya dari pembilang ini ya, di bawahnya, jangan di atasnya. Di bawahnya pas ya. Oke, paham ya adik-adik? Ya. Nah, ini pembahasan mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Ini biasa semua ke pecahan campuran. Ini sudah kejawab semua ya. Lanjut di pecahan campuran dirubah ke pecahan biasa. Ini paham ya adik-adik? Ya. Terus lanjut ke mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Ini Pak Waris juga punya soal. Ya, langsung Pak Waris nomor 1 Pak Waris akan bahas terlebih dahulu. Di sini nomor 1 itu ya Pak Waris tulis lagi dengan ada warnanya agar adik-adik memahami ya caranya. Seperti ini bisa dilihat kan 2 itu sebagai apa? Pak Waris warna kuning. Nah, Pak Waris warna kuning ini agar apa? Agar untuk pembeda dengan yang pembilang ya. 2 itu sebagai bilangan bulat, 3 itu sebagai pembilang, dan 4 pasti penyebutnya. Nih, untuk meletakkan caranya atau biar adik-adik tahu yaitu seperti ini ya. Perhatikan. Sekarang, nah ini ada dilihat ya di sini. Ini dari sini 4 dikali 2 ditambah 3. 4 ini ya, dikali 2 itu sebagai ini, letaknya di sini itu sebagai bilangan bulat 2 ini ya. Setelah itu ditambah 3. Berarti 4 dikali 2 ditambah 3. Berapa hasilnya? Nah, terus untuk penyebutnya itu tetap ya, di sini tulis lagi. Pokoknya penyebut itu tetap tidak berubah. Penyebut itu kan yang bawah itu tetap ya. Kalau 4 ya 4, kalau 3 ya 3. Ini sini 4 berarti di sini juga 4 ya. Lanjut. Jadi, nah setelah itu dihitung. 4 kali 2 itu berapa? 8. Ditambah 3 ini ya. Terus per 4. Nah, 4-nya tetap ya nih. Setelah itu 8 tambah 3 itu berapa adik-adik? Lanjut. Di sini kan langsung dihitung aja.
8 tambah 3 itu berapa? Ya, 11. Berarti hasilnya berapa? 11/4. Oke, ya paham ya. Ini Pak Faiz punya cara lain untuk langsung, kalau adik-adik sudah bisa paham atau hafal perkalian, langsung saja dengan cara seperti ini. Ini cara kedua ya. Nah, ini Pak Faiz kasih tanda panah ya. Tanda panah yang awal yang dari bawah, caranya yaitu dari bawah ke samping terus ke atas ya. 4 kedua itu berarti apa? Dikali ya. Terus habis 4 dikali 2 hasilnya kan ketemu berapa? 8 ya. 8 terus ketiga itu apa? Ditambah. Jadi 4 dikali 2 ditambah 3. 4 kali 2 8. 8 tambah 3 berapa? 11/4. Nah, sampai sini paham ya. Nah, ini secara langsung, tidak usah, kalau adik-adik bisa secara langsung seperti ini hafal perkalian, langsung saja dibuat cara seperti ini. Kalau ini juga boleh, jadi Pak Faris ada cara ke satu, cara kedua, boleh saja mana yang adik-adik ingin nanti pakai ya, pakai cara satu atau cara dua boleh saja. Yang penting adik-adik sudah paham ya. Dan yang paling penting adik-adik sudah hafal perkalian juga ya, itu yang paling dasar yang Pak Faris sering ingatkan, yaitu harus hafal perkalian. Lanjut nomor 2 ya. Oke, langsung nomor 2. Ini Pak Faris punya soal 3/4/6 sama dengan ini berapa. Nah, di sini Pak Faris coba dengan cara yang kedua ya, yaitu tanpa seperti ini panjang, pakai cara kedua. Berarti ya kedua itu berarti dari, saya masuk kayak ini ya, 6 dikali 3 ditambah 4, nanti ketemunya berapa ya. Berarti yang dihitung ini dulu, 6 kali 4 dari bawah dulu ke samping. 6 kali 3 itu berapa? 18. Nah ya, betul ya, 18. Setelah itu ditambah 4. Hasil dari 6 kali 3 itu 18. 18 ditambah 4 berapa? Iya, berapa? 22. Nah, per berapa? Per 6. Jadi penyebutnya tetap ya. Ini penyebut itu selalu tetap, ini juga tetap. Penyebut itu selalu tetap ya. Kalau 6 ya 6 ya. Itu. Oke, paham ya? Jadi ini pakai soal kedua itu pakai cara yang ini. Yang kedua. Itu ya adik-adik, paham ya? Ya, ini yang dari video pertama yang tentang mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran atau sebaliknya, ini ya sudah Pak Faris bahas. Semoga adik-adik sudah paham semua ya. Kalaupun belum paham, nanti ada yang ingin ditanyakan bisa langsung hubungi Pak Faris atau lewat WA ataupun meninggalkan kolom komentar. Oke, nah itu saja yang bisa Pak Faris sampaikan. Semoga selalu sehat dan selalu dilindungi oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya itu saja ya. Mohon maaf kalau ada kata salah dari Pak Faris. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.